Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairijatus Saadatul Akhirah. Saya mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ampel, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun ajaran 2023-2024. Asal perguruan tinggi Universitas Widya Dharma Klaten, dengan nomor peserta 20169846745. Saya akan mengajarkan uji kinerja saya di SMP Negeri 2 Ampel. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, sebelum kita awali pelajaran hari ini, salah satu siswa di kelas 7F, ketua kelas memimpin doanya. Ketua kelasnya siapa? Oh, silakan. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini membawa kemudahan kita untuk mencapai cita-cita, dan pelajaran hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pelajaran hari ini akan saya absen dulu sebagai bentuk kedisiplinan teman-teman kalian yang hadir. Hari ini yang tidak masuk ada? Ada. Siapa? Bisa sama? Oh ya, ini oke. Oh, mustaqim. Sakit atau izin? Sakit dan izin ya. Kita doakan yang sakit semoga segera sembuh, bisa masuk kembali ke sekolah, bisa mendapatkan pelajaran dengan lebih sehat lagi. Dan yang izin semoga segala urusannya dipermudah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini biar suasananya lebih fresh kembali, kita awali ice breaking ya. Oke. Bisa berdiri? Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Silakan kembali duduk. Alhamdulillah, dengan suasana yang semakin semangat ini, semoga nanti akan menambah suatu wawasan ilmu di hari ini dengan penuh semangat juga. Oke, ice breaking tadi sudah begitu luar biasanya. Sekarang kita lihat. Hari ini Ibu mau menyampaikan pelajaran tentang teks deskripsi. Mungkin di antara kalian pernah mendengar istilah teks deskripsi. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita lihat gambar, yang mana gambar ini menunjukkan atau menggambarkan yang sesuai dengan pelajaran teks deskripsi. Coba perhatikan, di atas ada gambar, bawahnya, terus, kamu perhatikan, ini ada gambar 1, 2, 3, 4 gambar. Bisa dilihat dari belakang? Bisa. Coba lihat, perhatikan, gambar apakah itu? Gambar kartun yang menggambarkan di mana? Di kebun. Kemudian di mana lagi? Ya. Kemudian di mana lagi? Tempat penjualan. Ya, penjualan. Ya, tempat penjualan hiasan rumah. Ini adalah salah satu contoh gambaran-gambaran yang nanti menjadi pembelajaran
teks deskripsi untuk hari ini. Oke, selain gambar, bahwa gambar ini di situ ada gambar pegunungan ya. Pegunungan itu ada gambar selain pegunungan. Dalam gambar pegunungan itu apa saja yang kamu lihat di situ? Seorang sedang ada orang, kemudian apa lagi? Ada pepohonan, apa lagi? Ada gunung ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ada kondisinya bagaimana? Sedih atau bahagia? Bahagia ya. Sedang bahagia. Satu keluarga sedang bahagia untuk mengadakan rekreasi di suatu tempat wisata alam. Di suatu tempat wisata alam yang mana nanti digambarkan wisata alam ternyata ada pohon yang tinggi-tinggi, ada gunung yang suasananya sangat cerah. Nah, suasananya sangat cerah. Nah, ini gambaran tentang teks deskripsi. Kemudian ada juga selain gambar-gambar yang ada di dalam teks tersebut, ternyata teks deskripsi itu juga bisa digambarkan lewat lagu. Lewat lagu. Nah, lagunya lagu Indonesia Pusakaku, yang mana nanti kalian perhatikan lagu-lagu yang gambarannya itu tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Contoh kalimatnya misalnya, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Itu ada gambarannya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Nah, ini Indonesia tanah air beta, gambar Indonesia. Di sana terdiri dari beberapa pulau. Di sana terdiri dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Ya, luar biasa Indonesia. Ya, kemudian di dalam video Indonesiaku tidak hanya Indonesiaku menggambarkan pulau-pulau saja, tapi ternyata bahwa selain lagu, sebuah permainan pun juga bisa dijadikan sebuah teks deskripsi. Tidak hanya lagu saja, bisa berwujud misalnya suasana kelas ini. Nah, suasana kelas ini bisa dijadikan gambaran-gambaran yang ada di dalam sebuah teks deskripsi. Nah, dilihat dari gambaran yang tadi tentang pegunungan yang kalian lihat dalam gambar tersebut, sebenarnya apa itu teks deskripsi yang kalian ketahui? Ya, teks yang menggambarkan suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa, ada yang peristiwa menyenangkan, kan menggambarkan ya, menggambarkan sesuatu. Selain suatu peristiwa, menggambarkan apa lagi teks tersebut? Kegiatan, bagus. Selain suatu kegiatan, apa lagi yang dibahas, yang diungkapkan, yang digambarkan dalam teks tersebut? Suatu pengalaman, bagus juga. Dari hal-hal yang demikian tadi, mari kita perhatikan teks deskripsi. Kemudian mari kita perhatikan di sini ada suatu video, kita amati bersama. Kegiatan untuk menyimak atau memperhatikan wacana tentang pantai. Tentang pantai. Bisa kalian perhatikan di depan? Nah, bisa kalian perhatikan di depan semuanya.
Yo, perhatikan di sini ada teks tentang Pantai Segigi. Siapa yang pernah dengar Pantai Segigi? Belum pernah. Lah, karena belum pernah, dengan melihat, dengan memperhatikan, dengan mengamati objek yang ada di dalam sini, nanti kalian bisa merasakan seperti hanya kalian pernah ke sana. Merasakan ingin tahu. Silakan perhatikan. Pantai Segigi adalah tempat wisata yang terkenal di Lombok. Letaknya di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Pantai Segigi memang tidak sebesar Pantai Kuta di Bali, tetapi seketika kita... Oke, terima kasih. Itu tadi adalah pantai mana tadi? Ya, ada di mana? Di Lombok. Pernah ke sana? Suatu saat kita ke sana ya? Oke, bersama-sama. Iur sendiri. Oke. Ya, itu tadi adalah tentang video Pantai Segigi. Nah, Segigi. Kelihatannya pantainya luar biasa bagus, keindahan dan panoramanya ya. Nah, keindahan dan panoramanya luar biasa. Oke. Selanjutnya dari pantai-pantai yang tadi, nanti di situ ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Apa saja itu? 1. Pengertiannya. 2. Adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri yang ada di dalam pantai tersebut. Yang ketiga adalah jenis tag deskripsi. Nanti saya sampaikan tentang yang perlu kalian ketahui. Yang keempat tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang terakhir adalah struktur teks deskripsi. Nah, terakhir itu. Yang pertama, bahwa teks deskripsi di sini, teks deskripsi tadi oleh teman kalian ada yang sudah bisa menjawab. Apa tadi, Mas? Teks yang menggambarkan suatu peristiwa. Ya, teks yang menggambarkan suatu peristiwa. Ada yang menggambarkan suatu peristiwa, yang menggambarkan suatu objek, yang menggambarkan suatu tempat, yang menggambarkan suatu benda, ya, benda mati atau benda hidup. Ya, benda mati atau benda hidup ini bisa dibuat teks deskripsi. Contoh misalnya yang Aidil itu sosok yang bagaimana, bisa dibuat sebuah teks deskripsi. Aidil itu orangnya sabar dijabarkan lagi. Nah, misalnya demikian, itu yang dimaksud sebagai teks deskripsi, menggambarkan sesuatu objek, menggambarkan suatu peristiwa, menggambarkan suatu benda, baik benda mati maupun hidup. Nih, benda mati misalnya tadi apa tadi? Contoh dalam gambar? Ya, gerabah. Gerabah bisa masuk ya. Gerabah kan benda mati. Gerabah benda mati. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Dilihat dari segi tujuannya bahwa dilihat dari segi tujuan dan objeknya dideskripsikan bahwa ciri tujuan tak lain tadi disampaikan teman kalian menggambarkan sesuatu, baik itu benda mati, benda hidup, kemudian subjek, kemudian apa itu objeknya, kemudian apa suasananya bisa diceritakan di situ. Kemudian ciri yang kedua, ciri objek. Ciri objeknya bersifat khusus. Ada yang bersifat umum. Khususnya di sini maksudnya khusus dalam makna bersifat khusus. Misalnya tadi saya sampaikan sabar. Sabar itu kan khusus ya. Nah, sabar ini khusus. Secara umum bisa
orangnya ramah, orangnya kalem. Ini menunjukkan secara umum. Kemudian contoh tentang teks deskripsi yang kaitannya dengan objek. Objek secara khusus, misalnya objek yang tadi segigi, pantai segigi yang indah. Lah indahnya bagaimana? Indahnya diperinci. Diperinci itulah yang disebut sebagai menggunakan bagian-bagian khusus yang diperincikan, ya, yang diperincikan. Nah, kemudian yang ketiga dari segi penggunaan bahasa, penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa di sini dalam penggunaan bahasa teks deskripsi itu ada menggunakan sinonim. Sinonim benar. Bentar, saya tanya. Sinonim itu apa? Apa? Persamaan kata. Coba contoh satu saja. Ayo, masih ingat? Ketika kelas 7, kelas 8, kelas... Ayo. Persamaan apa? Contoh satu saja. Ayo. Contoh satu saja, sinonim yang menyatakan persamaan kata, kalau itu persamaan kata. Contohnya apa? Ayo. Persamaan. Ayo. Persamaan misalnya baik. Baik, contoh sinonimnya persamaan, katanya tadi persamaan. Sinonimnya apa? Baik. Ya, ramah, tulus, bagus, dan lain sebagainya. Lah, kalau dilihat dari sini, apakah itu sama antaranya baik dengan tulus dan bagus tadi? Sama. Katanya sama, tulisannya sama. Dan sama apanya? Makna. Jadi sinonim itu apa? Nah, persamaan makna, bukan persamaan kata. Sekali lagi perlu diingat bahwa sinonim bukan persamaan kata, tapi persamaan. Oke, selalu diingat ya. Oke, selalu diingat bahwa sinonim bukan persamaan kata. Demikian juga antonim, bukan perlawanan kata, tapi yang berlawanan adalah maknanya. Oke. Kemudian menggunakan kalimat rincian, yaitu rincian di sini maksudnya adalah merinci dari kata-kata yang khusus tadi, merinci dari kata-kata yang khusus. Misalnya tadi baik, dirinci lagi menjadi beberapa kalimat yang menunjukkan makna yang sama. Nih. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Cerapan panca indera. Nah, cerapan panca indera itu yang bagaimana? Ada? Ya, didengar. Kemudian? Ya, kemudian dirasakan. Nih, ada yang menunjukkan dilihat. Contohnya, kulitnya kuning langsat. Kok bisa dikatakan kuning langsat? Karena bisa dilihat. Maka di sini menggunakan panca indera dilihat. Yang kedua, didengar. Suaranya nyaring, kemudian bernyanyi riang. Nah, bernyanyi ini adalah suara nyanyian, maka panca indera yang digunakan adalah didengar. Yang ketiga, dirasakan, merasakan dinginnya. Nah, kemudian penggunaan kalimat yang kedua adalah penggunaan majas perbandingan. Menggunakan majas perbandingan. Majas itu sendiri apa? Coba dibaca, apa itu? Ya. Ya, bagus. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara kiasan. Yang mana majas di sini di dalam teks deskripsi, majas yang digunakan dua saja, yaitu majas personifikasi dan majas asosiasi.
Ya, majas asosiasi, majas personifikasi. Siapa yang masih ingat yang kemarin ada pelajaran majas? Majas personifikasi siapa? Siapa yang tahu bisa kalian jawab? Ayo, majas yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Benda mati seolah-olah hidup seperti sifat manusia. Itu adalah penggunaan majas perbandingan yang disebut sebagai majas personifikasi. Oke? Selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Ternyata jenis-jenis teks deskripsi tersebut terdiri dari dua, yakni teks deskripsi berjalan sendiri atau berdiri sendiri. Di sini maksudnya teks yang hanya khusus untuk teks deskripsi itu. Seperti tadi ada pantai segigi. Ini kan khusus untuk menceritakan satu poin, yakni pantai segigi. Yang kedua, jenis yang kedua disebut teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks lain itu apa? Cerpen, puisi, novel. Maka tadi ya sudah saya sampaikan bahwa struktur kebahasaannya ada menggunakan majas. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur teks deskripsi. Struktur itu setiap teks mempunyai struktur, mempunyai urutan, mempunyai aturan, mempunyai susunan yang harus ada di dalam teks tersebut. Sehingga struktur ini bisa mempunyai ciri tersendiri dengan teks-teks yang lain. Apa saja itu yang termasuk struktur teks deskripsi? Ada 3. Apa? Ya, 1, identifikasi. Kemudian kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, ya, simpulan. Ya, yang pertama adalah teks deskripsi, identifikasi. Nah, identifikasi itu apa? Ya, bagus. Oke. Bagian yang berisi gambaran secara umum terhadap objek atau benda yang disampaikan oleh si penulis itu sendiri. Itu namanya identifikasi. Identifikasi dalam teks menggambarkan secara umum. Tadi kalian sudah melihat dari awal tentang pantai ya, pantai segigi, dan juga ada gambar kartun tadi menggambarkan objek di pegunungan, di alam. Nih. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian di sini merinci bagian-bagian yang diperluas, diperjelas dari gambaran umum tadi. Nah, dari gambaran umum tadi. Kemudian yang ketiga adalah simpulan atau pesan mengenai objek atau benda yang digambarkan dari yang disampaikan si penulis tersebut. Kemudian dari hal yang terakhir adalah kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan di sini adalah aturan bahasa yang digunakan di dalam suatu teks yang menjadi pembeda dengan teks-teks yang lain. Ini teks-teks yang lain. Itu saja 5 hal yang perlu kalian perhatikan ketika Ibu menyampaikan tugas untuk kalian dikerjakan suatu kelompok. Nah, dikerjakan kelompoknya masing-masing. Nanti ada tugas. Siap ya? Oke, siap. Oke, nanti siap. Akan saya berikan tugas mengenai
objek yang nanti setiap kelompok akan berbeda tugasnya masing-masing, berbeda dengan objeknya masing-masing. Karena di situ tadi disampaikan ada yang menggambarkan objek, ada yang menggambarkan benda, ya. Ada juga yang menggambarkan baik benda mati maupun benda hidup. Nanti ada. Silakan nanti ketika kalian mempunyai suatu kelompok, kalian akan tahu tugas saya apa, akan lebih tahu. Oke. Mari untuk melanjutkan kegiatan ini, kita lanjutkan biar tugasnya tercapai. Kalian buat kelompok. Sebelum saya buat kelompok, jumlah di sini ada 29. Ya, ada 29. Dari berapa siswa? Ya, dari 32. Berarti 29. Kalau 29 berarti nanti dibagi menjadi berapa kelompok? 5. Ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Oke. Kelompok, sekarang saya ingin untuk membagi. Sebelum saya bagi kelompok tersebut, saya ingin mengetahui siapa yang suka ke pantai. Oke, nanti bagian tuh, siapa yang suka ke gunung? Siapa yang suka ke mall? Ke mall biasanya putri-putri. Ya, ada yang putra, berarti luar biasa. Ada yang suka ke Taman Sari. Maksud saya safari ya. Oke, Taman Safari. Oke, kemudian yang ini sudah keempat ya. Yang kelima adalah tempat bermain. Ada? Tempat bermain. Oke, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing untuk mendapatkan, langsung diputar mejanya untuk menjadikan satu yang tadi saya sebutkan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti ini saya, ayo diputar, ayo diputar, ayo. Pada yang saya sampaikan itu, ya, strukturnya dan juga yang ada kamu lihat di depan sini. Pengertian deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, kaidah kebahasaan dan struktur teks deskripsi. Oke, siap? Maaf, ini ada kertas yang berwarna ya. Digunakan untuk apa? Ya, menulis jawaban yang nanti untuk dipresentasikan di depan sini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Hasil diskusi kalian tampilkan di depan sini. Ya. Nanti salah satu saja, tidak semuanya ke depan ya. Salah satu untuk di depan ini, kalau biar tempatnya nyaman. Kalau di situ ya ini depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami, yaitu mengenai kunyit. Yang pertama, menyampaikan pengertian teks deskripsi tentang kunyit. Kunyit adalah salah satu tanaman herbal yang mudah ditemui. Kunyit dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Kunyit memiliki nama lain yaitu Curcuma longa. Yang kedua, tinggi batang kunyit mencapai 40 sampai 100 cm. Memiliki daun berwarna hijau pucat dengan panjang 20 sampai 40 cm dan
helai daun. Yang ketiga, penjelasan struktur. 1. Judul tes deskripsi di atas bercerita tentang kunyit. Yang kedua, identifikasi gambaran umum, yaitu paragraf pertama dari teks deskripsi menjelaskan bahwa kunyit merupakan tanaman herbal yang mempunyai banyak manfaat. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu di paragraf 2-3 memberikan penjelasan secara detail ciri fisik tanaman kunyit tersebut. Yang keempat, kesimpulan atau pesan, yaitu penulisan memberikan kesimpulan mengenai manfaat dan cara menanam kunyit, yaitu di paragraf keempat. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kurangnya mohon dimaafkan. Oke, kasih dulu. Terima kasih. Jangan ke tempat duduk dulu, jangan, biar mungkin ada teman yang mau menanggapi dari hasil diskusinya. Yuk tolong, teman yang mau menanggapi. Ayo tolong. Siapa yang menanggapi? Ada? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas silakan ke belakang. Kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Pekan Raya di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan struktur tentang Pekan Raya di Jakarta. Yang pertama ada judul tes deskripsi di atas bercerita tentang acara Pekan Raya di Jakarta. 2. Identifikasi atau gambaran umum. Gambaran umum atau identifikasi berada di paragraf pertama dari teks deskripsi menjelaskan pengertian dan sejarah dari PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Yang ketiga, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berada di paragraf 2 dan 3. Penulis menjelaskan secara detail apa saja yang ada di Pekan Raya Jakarta. Penulis juga menjelaskan situasi dan suasana selama acara tersebut berlangsung. Yang keempat, simpulan atau pesan. Penulis memberikan kesan terhadap PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Hal ini terdapat di paragraf keempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kurangnya mohon ditanyakan atau ada kritikan. Kasih apa lagi, luar biasa. Hasil diskusi kalian semuanya oke semuanya. Ini tadi tentang apa? Hiburan ya, hiburan, tentang hiburan. Mungkin ada yang mau menanggapi. Ayo, kelompok yang lain, tunjukkan. Siapa yang mau menanggapi? Ayo, bahasanya bagaimana? Penyampaiannya bagaimana? Ayo. Ayo, bahasa yang disampaikan teman kalian. Atau mungkin sangat jelas. Ya, itu. Apakah kamu pernah datang ke sana? Ya, saya belum pernah ke sana ya. Ya. Pernah ke sana? Belum, karena jauh. Karena jauh, ya. Kalau belum, lah inilah fungsinya apa? Teks deskripsi. Nah, ini kan tidak harus sampai di sana. Dengan membaca wacana ini, membaca bacaan ini, kita seolah-olah pernah ke sana. Maka fungsinya teks deskripsi. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke, kasih apel lagi. Silakan duduk. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi telah beberapa kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kalian yang luar biasa hasilnya. Ya, kompaknya, ramenya. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Dari pelajaran teks deskripsi, menurut kalian bagaimana pelajaran tersebut? Menurut kalian bagaimana? Menyenangkan. Alhamdulillah. Menyenangkan di mana?
Ya. Asik. Asik karena apa? Karena mengetahui di tempat objek-objek wisata, mengetahui objek-objek wisata. Kemudian yang tidak tahu, yang tadi disampaikan teman kamu, kunyit ya tadi ya, tidak tahu. Oh ternyata kunyit seperti ini, gambarannya seperti ini. Nah inilah pentingnya teks deskripsi. Pentingnya teks deskripsi. Nah dari yang disampaikan Bu Khair tadi, dari yang saya sampaikan, kesimpulan tentang teks deskripsi itu apa? Coba, siapa yang tahu? Ya, apa? Dari pembahasan kita tadi, Berdiri. dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi suatu penggambaran Ya. baik makhluk hidup atau benda mati, Bagus. peristiwa Ya. terperinci, Ya, bagus. sehingga seolah-olah kita dapat merasakannya, Bagus. melihat, mendengar, Ya, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan. dirasakan tadi. Oke. Terima kasih. Masih sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Lah, inilah yang disebut, kasih aplaus. Ya. Nah, inilah fungsinya, manfaatnya teks deskripsi. Maka nanti di rumah kalian mengerjakan pekerjaan asesmen harian akhir semester pada buku LKS kalian halaman 89. Itu nanti kalian kerjakan pada buku kalian masing-masing. Kita bicarakan untuk pelajaran selanjutnya atau minggu yang akan datang. Gitu saja ya. Karena ini waktu sudah habis, kalian tutup buku kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada siswaku kelas 7F yang begitu semarak dalam mengikuti pembelajaran ini. Salah satu supaya nanti seperti awal tadi, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Tadi ketua kelasnya mana? Oke, yuk salah satu ketua kelas memimpin doa. Coba duduk, siap. Sudah mulai. Selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.